Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Prestalia Dwi dalam Info Jatim edisi 13 Agustus 2022. Berbagai informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan selama 20 menit ke depan akan kami sajikan. Di antaranya, Jember Fashion Carnaval kembali digelar secara terbuka di jalan raya setelah pandemi COVID-19. Kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan digelar di Kota Malang. Provinsi Jawa Timur boyong BKN Awards 2022 dengan 32 penghargaan. Dari studio MMC Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari dunia anak. Sobat Jatim, puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 digelar di Kabupaten Pasuruan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mewakili Gubernur Khofifah menghadiri kegiatan yang dipusatkan di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. Puncak perayaan Hari Anak Nasional atau yang disingkat HAN Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Minggu 7 Agustus 2022. Dengan mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, perayaan ini dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula Bupati Pasuruan Irsad Yusuf, Wakil Bupati Pasuruan Mujid Imron, serta pemerhati anak Seto Mulyadi. Adi Karyono mengatakan bahwa semua pencapaian atau prestasi pasti melalui proses perjalanan yang panjang dan dimulai dari masa anak-anak. Apapun kondisi orang tua dengan keterbatasannya, pasti tetap ingin melihat anaknya bahagia, cerdas, sehat, dan bisa mencapai cita-cita. Adik-adik mestinya harus menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, harus semangat, harus bekerja keras untuk mencapai cita-citanya. Dalam kesempatan ini, Sekda Adi juga menerima naskah suara anak dari Forum Anak Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa pihaknya memastikan anak Jawa Timur akan terlindungi dari segala aspek untuk menuju Indonesia yang maju. Dari Pasuruan, Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info pariwisata. Sobat Jatim, setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 dan hanya digelar secara daring, untuk pertama kalinya Jember Fashion Carnaval digelar secara terbuka. Gubernur Khofifah meminta kegiatan ini masuk dalam kalender wisata internasional. Gelaran Jember Fashion Carnaval atau JFC kembali dilaksanakan secara langsung di jalan setelah 2 tahun digelar secara hybrid karena pandemi COVID-19. Semakin berkesan karena tahun 2022 ini merupakan 2 dekade perhelatan JFC dengan mengusung tema The Legacy atau warisan. Kemeriahan juga semakin terasa dengan hadirnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno Minggu 7 Agustus 2022. Kegiatan ini digelar di Jalan Protokol Jember sepanjang 3,6 km dan dihadiri oleh ribuan penonton serta jutaan penonton yang menyaksikan secara virtual dari berbagai penjuru daerah di Indonesia hingga dunia. Gubernur Khofifah menyampaikan, kehadiran JFC ini akan menjadi energi kreatif, inovatif, dan produktif yang terlahir dari bumi Kabupaten Jember. Dari bumi Jember akan memberikan resonansi kepada Indonesia, kepada dunia melalui Jember Fashion Carnaval. Sektor pariwisata, budaya, ekonomi, dan UMKM di Jember pun diharapkan dapat terungkit karena kegiatan JFC. Dari Jember, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info politik. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Senin 8 Agustus 2022, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi di DPRD Jatim
terhadap Raperda Dana Cadangan Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jatim 2024. Mari kita simak liputannya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak Senin 8 Agustus 2022 di Gedung DPRD Jawa Timur memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi di DPRD Jatim terhadap Raperda Dana Cadangan Pemilihan Gubernur Pilgub Jawa Timur 2024. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD Jatim mempertanyakan mengenai sumber dana cadangan yang akan digunakan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur agar dilakukan dengan upaya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD dan tidak melakukan refocusing anggaran. Maka setelah Raperda tentang dana cadangan ditetapkan, akan dilakukan pergeseran dari belanja tidak bekerja dan dialokasikan anggarannya dalam pengeluaran pembiayaan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 untuk selanjutnya direalisasikan penempatannya dalam pembentukan dana cadangan sehingga tidak perlu melakukan refocusing anggaran. Untuk pemilu dijadwalkan akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dari Surabaya, Panca Yanu melaporkan. Duh, rere iki. TV kok gambare burek kae iki yo. Apa tak ganti anten gede ben terang. Coba iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jek, napa awakmu iku? Iki gak ndelok, menawa anten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho ancene gak iso terang kok. Ini lho Jer, masalah tak berang sebelah kiri sita. Gawe anten iki lho Jer. Jar pancet gambare lho, iki lho sita. Coba sita. Lapo ae? Wong arek loro gegeran tok ae. Iki menano anten cak ben terang. Kon ganti anten ping 7 jarang. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukono iki lho. Apa iku cak? STV. Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa gambare? Bening cak. Mantap. Tantretan sejebu temur, jaka lopain, mangken ampun bektona ngangkui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan, sampun kesupen bilih ing mangke, sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor 1550117. Beralih ke info ekonomi, Sobat Jatim, Bank Indonesia bersama dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan pada Kamis 10 Agustus 2022 di Kota Malang yang dihadiri Gubernur Kofifa dan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi bekerja sama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri kick-off GNPIP ini yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang, Rabu 10 Agustus 2022. Kehadiran kita di forum ini insya Allah akan memberikan makna yang besar tidak hanya bagi proses pengendalian inflasi pangan di Jawa Timur, tapi juga pengendalian inflasi pangan di Indonesia, karena yang sedang kita lakukan adalah gerakan nasional. Terima kasih kembali kepada Bapak Gubernur BI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini menyiapkan materi, jadi kalau ada leader talk, kemudian motivational speech, saya sebenarnya lebih kepada operational policy. Apa yang sebetulnya dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dan apa yang kita lakukan pada kontrak antar daerah, kabupaten dengan kabupaten, kota, kemudian kabupaten kota di Jawa Timur dengan provinsi yang lain di luar Jawa Timur, izin Pak Gubernur BI. Kami ini hampir setiap bulan melakukan misi dagang, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini salah satunya tersupport cukup signifikan atau sangat signifikan dari misi dagang antar pulau, antar provinsi. GNPIP dilakukan melalui 4 aksi nyata, yaitu deklarasi komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar secara serentak, perluasan kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah, Gerakan Urban Farming Merdeka 77.000, dan program sosial Bank Indonesia. Di penghujung sambutannya, Gubernur Hovifah mengatakan GNPIP membutuhkan strong partnership dan strong komitmen di antara seluruh elemen strategis di negeri ini. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan tentang tantangan inflasi Indonesia dan peran ekonomi regional. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Edi Susetyo, memberikan motivational speech tentang akselerasi urban farming dalam mendukung ketahanan pangan. Dari Malang, Istik, Aldik melaporkan. Beralih ke info pemerintahan, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih 32 penghargaan Badan Kepegawaian Negara dalam BKN Awards 2022. Atas capaian tersebut, Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengajak aparatur sipil negara di Jatim untuk bekerja lebih maksimal dalam melakukan pelayanan publik. Berikut informasi selengkapnya. Kategori utama peringkat pertama, kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Gubernur Hovifah Indar Parawansa kembali menunjukkan kinerja terbaiknya memimpin Pemprov Jawa Timur. Kali ini, kinerja terbaik itu ditunjukkan di bidang kepegawaian dengan memborong penghargaan di Badan Kepegawaian Nasional BKN Award 2022. Dalam ajang tersebut, Pemprov dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur berhasil memborong 32 penghargaan di berbagai kategori. Rinciannya, 3 kategori penghargaan untuk Pemprov Jawa Timur, sementara untuk 29 penghargaan lainnya diberikan BKN untuk 17 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Atas prestasi yang diraih, Gubernur Hovifah menyampaikan apresiasinya kepada seluruh ASN, baik di Pemprov maupun pemerintah kabupaten kota yang telah berhasil menorehkan prestasinya. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah kerja keras sekaligus sinergi yang telah dibangun oleh para ASN di Jawa Timur. Selamat datang Pak Waka, Pak Deputi. Tetaplah beri penguatan kepada seluruh mekanisme sistem ASN dan proses penguatannya, karena dinamika dan kontraksi banyak fenomena global harus dilakukan mitigasi secara lebih komprehensif. Kolaborasi bahasa yang sangat sering kita dengar, sangat sering kita ucapkan, tapi belum tentu tim di bawah itu memiliki percaya diri. Bukan tidak bisa, tapi ada yang tidak cukup percaya diri membangun kolaborasi dengan eksternal sistem. Dari 9 penghargaan yang diraih pada tahun 2020,
11 penghargaan diraih pada tahun 2021 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 32 penghargaan. Menurutnya, capaian itu adalah hasil kerja keras bersama dan saling menorehkan ilmunya pada kabupaten dan kota lainnya, sehingga sama-sama maju bergerak bersama. Dari Kota Batu, Rijal Yanu melaporkan. Beralih ke info pertanian, Sobat Jatim, ada banyak cara untuk mendorong kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Salah satunya adalah dengan penggunaan pupuk organik. Di Kabupaten Situbondo, seorang petani berhasil menemukan inovasi berupa jamur jakaba, salah satu sumber organik yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Mari kita simak cerita lengkapnya. Ada banyak cara untuk mendorong kesehatan dan pertumbuhan tanaman, salah satunya adalah menggunakan pupuk organik. Jamur jakaba adalah salah satu sumber organik yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Jamur jakaba umumnya digunakan dalam bentuk pupuk cair yang diaplikasikan ke bagian tanaman. Jamur ini cocok untuk semua jenis tanaman dan semua musim tanaman. Ciri-ciri jamur jakaba adalah pada bagian atas jamur berwarna coklat, secara keseluruhan mirip dengan koral karang, bertekstur renyah, tekstur kenyal, agak mirip karet tetapi mudah patah atau hancur. Nama Abah Junaidi, warga desa Kedundowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, berhasil menciptakan pupuk dengan bahan utama adalah air cucian beras atau air leri. Produk itu kemudian diberi nama Jakaba, yang merupakan singkatan dari Jamur Keberuntungan Abadi. Ciptaan pria lulusan SD itu terbukti dapat menyuburkan tanaman yang kerdil. Pupuk tersebut tercipta dari kegelisahan Abah Junaidi karena dia merasa masyarakat telah dijajah oleh pupuk kimia. Sehingga banyak petani yang merasa tidak percaya diri bahwa pertaniannya akan berhasil jika tidak menggunakan pupuk kimia. Padahal, pupuk alami seperti pupuk kandang dan cara alami lainnya sebenarnya bisa membuat tanaman menjadi berkualitas. Pada ajang Inovasi dan Teknologi Award 2022, Balitbang Jatim melakukan penilaian kepada Jakaba. Inovasi ini mewakili Kabupaten Situbondo pada perlombaan inovasi tingkat provinsi. Seperti ini tadi yang Pak Abah Junaidi ini bisa kita mainkan nanti biar dia diberi potensi. Oh ini loh orang inovasi dari Situbondo, ternyata dengan ada Innotech Award ini bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat di sini. Dari Situbondo, Rijal melaporkan. Sobat Jatim, beragam kegiatan dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-77 dilakukan warga di berbagai daerah. Salah satunya dilakukan warga Kemiri Indah di Kabupaten Sidoarjo dengan menghias jalan di kampung jadi warna-warni. Di sepanjang jalan kampung tersebut terlihat gambar berbentuk ikan koi dan berbagai macam bentuk motif lainnya. Penasaran bagaimana indahnya lukisan ikan koi di paving? Mari kita simak liputannya berikut ini. Ragam cara dilakukan masyarakat Indonesia jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Macam-macam perlombaan hingga menghias kampung pun menjadi salah satu agendanya. Seperti yang dilakukan oleh warga Gang Sakura, Kemiri Indah, RT 20, Sidoarjo. Mereka berkreasi melukis paving lingkungan sekitar secara gotong royong untuk menyambut kemerdekaan RI ke-77. Dengan lukisan ikan koi yang penuh makna, hal itu dilakukan secara spontan dan swadaya masyarakat sendiri. Mas tadi bisa dijelaskan terkait aktivitas pengecatan ini, Mas? Oh iya, pengecatan ini dilakukan oleh warga Gang Sakura. Jadi spontanitas kita beramai-ramai untuk merayakan Dirgahayu HUT RI ke-77. Iya. Lalu kenapa Mas memilih ikan koi yang menjadi digambar di jalan gang ini? Oh iya, ikan koi itu disimbolkan untuk kebersamaan. Biasanya ke barat semua itu menggambarkan kita itu kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan, bergotong royong. Nah, kita melukis kemarin itu di tengahnya itu ada perputaran, Mas. Itu melambangkan yin and yang, keseimbangan. Jadi
keseimbangan itu bisa diartikan kerukunan warga, Mas. Harapan kami masyarakat lainnya mungkin bisa mengikuti untuk merayakan hari kemerdekaan dengan melukis atau apa, selain lomba-lomba lah, biar Indonesia bisa warna-warni dan diikuti seluruh perumahan-perumahan atau kampung-kampung lain, khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal yang dilakukan oleh warga Kemiri Indah ini merupakan bentuk kreativitas dan inovasi yang perlu dicontoh masyarakat lain. Dari Sidoarjo, Moko Rianda melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Prestalia Dwi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit!